Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Alhamdulillah, kali ini kita akan memberikan membagi pengalaman cara mudah menghafal. Cara mudah menghafal, pengalaman yang kita lakukan. Pertama, kita berikan anak itu kenyamanan dulu. Berikan anak itu kenyamanan untuk dia menghafal. Jadi jangan sampai anak itu merasakan kalau menghafal itu sebagai sebagai paksaan, atau anak itu merasa menghafal itu sebagai suatu hal yang berat yang dia ini harus lakukan, apalagi setiap hari ya. Jadi berikan kenyamanan dulu kepada anak. Andai kata kalau dia susah menghafalkan, ingat, jangan ada kekerasan. Misalkan kalau dia susah menghafalkan surah yang ingin ia hafalkan, ingat, jangan ada kekerasan. Ini khusus bagi anak-anak yang mungkin dia ini di bawah umur ya, yang mungkin dia ini masih di bawah umur. Tapi kalau mungkin yang bagi mereka yang udah dewasa, mungkin mereka yang udah besar, itu harus dipaksakan. Misalkan kalau dia menghafal setengah lembar, wajib gitu, harus dipaksakan. Karena mereka yang udah besar, yang udah memiliki akal, udah memiliki pemikiran, kalau bisa dia dikasih target. Misalkan kalau kita menghafal harus setengah lembar, kalau tidak setengah lembar tak usah setor dulu misalkan. Atau kalau misalkan belum setengah lembar, disuruh lagi, ulang lagi supaya sampai setengah lembar. Itu kalau misalkan anak yang udah dewasa, anak yang udah bacaan Al-Qur'annya udah mapan. Beda kalau dengan anak kita yang bacaannya ini masih kurang bagus, masih kurang baik, masih perlu dilihat lagi panjang pendeknya, matnya. Nah, bagi anak kita yang misalkan dia ini belum lancar membaca Al-Quran, dan dia masih kecil, masih ibaratkan dia ini masih belum berpikir tentang kesenangan menghafal atau berpikir tentang untuk menghafal. Jadi jangan ada paksaan kalau dapat ya. Pertama, kita harus berikan kesenangan terlebih dulu kepada anak tersebut. Anggaplah menghafal ini seperti ia main. Anggaplah menghafal ini seperti ia gurauan lah, seperti dia gurauan, atau seperti dia ini hanya bukan beban, bukan menjadi beban yang harus ia lakukan. Misalkan pagi dia seperti saya lah ya, misalkan kalau saya itu malam habis sholat isya atau habis sholat maghrib menghafal, nambah hafalan. Pagi setelah sholat asar mengulang hafalan, besoknya begitu lagi, malam habis isya menambah hafalan, ketika habis sholat asar mengulang hafalan, setiap hari begitu. Jadi kan otomatis kalau bagi anak yang dia merasakan kalau menghafal ini sebagai suatu paksaan, maka dia itu seperti seakan-akan ada tekanan. Nah, berikanlah anak kita itu supaya jangan sampai ada terasa tekanan. Andai kata kalau dia susah menghafal, syaratnya jangan dimarahkan. Tahan sabar ya, tahan sabar kita. Karena kadang kalau anak itu susah menghafal, mungkin EQ-nya udah memang segitu barangkali. Nah, dilatih terus sehingga dia akan mudah untuk menghafal. Ada waktunya nanti dia akan mudah untuk menghafal, insyaallah. Nah, yang penting kita itu harus belajar sabar terlebih dahulu, dan kita harus belajar istiqomah terlebih dahulu. Ingat, keistiqomahan
itu adalah puncak segala-galanya ya. Yang penting istiqomah di dalam berbuat baik. Nah, misalkan kita memiliki jadwal anak kita nambah hafalannya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Jadi setiap harinya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya kita lakukan. Dan mengulangnya, misalkan kita mengulang setelah sholat asar. Jadi setiap hari setelah sholat asar kita mengulang dan jangan menambah. Sehingga dia tahu jadwal. Kalau setelah sholat maghrib berarti dia nambah hafalan. Atau dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran atau yang pasti menambah hafalan lah habis maghrib atau habis sholat isya. Dan setelah sholat asar besoknya dia mengulang hafalan. Jangan menghafal terus, menghafal. Akhirnya hafalan yang sudah kita hafal akhirnya hilang. Ingat, harus juga mengulang. Dan bagi anak kita yang bacaannya kurang bagus, masih melanggar katanya ya, panjang pendeknya masih kurang teratur, jadikanlah setiap harinya membaca Al-Quran minimal setengah lembar. Nah, dilihat bacaannya supaya bacaannya bagus. Nah, insya Allah kalau bacaannya bagus maka dia pun akan mudah untuk menghafal. Bagi anak yang belum pandai, belum lancar membaca Al-Quran, ingat, pakailah metode yang seperti yang saya lakukan. Coba sedikit menambah dan diajarkan metode seperti yang kita lakukan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya ini yang bisa saya kasih sharing pengalaman yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.